Badai ujian kencang masih belum berlalu di balik sukses kehidupan pasangan pengusaha Putra Siregar dan Septi Siregar. Kasus dengan dugaan pengeroyokan yang menyeret nama Putra Siregar dengan Rico Valentino kemarin kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pada sidang kemarin, majelis hakim mendengarkan kesaksian dari kesaksian prasetyo terkuak fakta jika Putra Siregar tak tahu bahwa sosok pelapor sekaligus korban dugaan pengeroyokan yakni Nur Alamsyah. Saudara mengenal kopi ini punya siapa tahu nggak? Ini yang dipakai malam itu bukan? Siapa yang tidak tahu? Mengarah ke satu orang atau dalam keadaan mabuk lalu siapa aja yang ketemu? Banyak orang menurut saya sendiri. Tidak ada tujuan orang tertentu, tetapi siapa aja yang dekat dipukul gitu. Benar, saya juga dipukul, pemilik kafe yang pengelola juga Dipukul. Saudara Rico Valentino dan saudara Putra Siregar sebagai terdakwa menyampaikan kronologis kejadian dari sisi mereka. Tadi Putra Siregar ditujukan bukti berupa topi warna putih. Nah, topi itu diakuin milik Putra Siregar, tetapi itu bukan topi yang dipakai pada saat kejadian. Nah, tetapi untuk kaos yang warna hitam tulisan PS5 tanggal November itu diakuin milik Putra Siregar dan dipakai pada saat kejadian. Karena waktu itu, jadi gini, setelah kami runut, apa yang terjadi? Ternyata permintaan topi itu oleh penyidik itu dilakukan pada saat Putra Siregar sudah di dalam. Sehingga hanya diminta, mana ambilkan, nanti ambilkan saja topi warna putih, dan diambilkan oleh orang yang bukan Putra Siregar. Sehingga ternyata itu bukan topi yang dipakai saat itu. Memang sidang belum mengarah pada dugaan kuat jika Putra Siregar sengaja melukai korban. Tapi kejadian insidental yang mengakibatkan luka pada korban akibat pengeroyokan ini akan berlangsung alot dengan sejumlah alat bukti yang diajukan para pihak. Putra Siregar sendiri seolah sulit mengelak setelah korban ogah menempuh jalur mediasi. Setelah peristiwa tersebut sebenarnya dari korban MNA belum melaporkan kepada kepolisian, hanya meminta visum saja karena mereka ingin ini ada jalan damai. Kan Riko-nya lagi mau dikeroyok orang, jadi saya ngebela, ngelerai. Nah, aku akhirnya karena lihat Riko mau dikeroyok, hampir mau meninggal Riko-nya. Namun sampai dengan 2 minggu kurang lebih tidak ada tanggapan, sehingga tanggal 16 Maret baru kasus ini dilaporkan kepada Polri secara resmi. Dia mengatakan saya memang kondisinya melemah. Ya. Yang kedua, keberatan jika kami banyak memukul saudara Nur Alamsyah, karena kalau misalnya banyak, tidak mungkin hasil visumnya cuma terlihat di sudut bibir kanan saja, yang mulia. Kami tidak menyaksikan tentang kejujuran para saksi, namun dalam hal ini kami meragukan tentang objektivitas dari persepsi. Karena dari beberapa keterangan tadi, ya kita dengar bersama, satu, mereka mengatakan minum, masing-masing saksi korban Muhammad Nur Alamsyah dan para saksi mengatakan mereka minum, tapi merasa tidak mabuk, itu yang pertama. Terus yang kedua, mereka berasumsi Putra Siregar minum, sedangkan itu tidak terjadi. Dalam hal ini juga terdapat fakta bahwa lokasi tersebut bukan tempat yang terang benderang, namun remang-remang. Jadi sempat saya tanyakan ketika ada uang jatuh di lantai, apakah nampak nominalnya? Mereka bilang tidak nampak. Semacam itu, sehingga bagaimana mungkin satu kepastian bisa diambil dari seseorang yang daya pandangnya terbatas dan minum? Sedih dong, soalnya ini udah hampir 3 bulan ya suami saya mendekam di penjara. Ya kita sedih banget sih, pengennya kemarin cepat pulang, Idul Fitri udah nggak sama suami, anak aku Asifa Aisyah ulang tahun nggak sama ayahnya, sekarang Idul Adha lagi. Ini sebenarnya nggak boleh dikasih tahu ya ke orang lain, ke Riko-nya sih sebenarnya. Ibunya nitip pesan kalau nanti ibu udah nggak ada, ibu titip Riko gitu, karena dia kayaknya benar-benar sakit, atau kalau mau jenguk nanti aku kabarin deh kalau mau. Dia nggak bisa jalan, terus muntah-muntah, sedih banget pas ngejenguk dia ke sana.
masih dengan jawaban yang sama kerja, cuman ya dia kok kerjanya lama banget gitu, nggak pulang-pulang ayahnya. Terus dia bilang pengen tidur sama ayah, kangen ayah gitu. Ya kasihan lah, pertumbuhan anak itu sangat penting kalau misalnya didampingi dengan orang tua dan sangat membutuhkan figur bapak. Nah, kehilangan itu pasti sangat berpengaruh buat anak-anak gitu. Sementara selain harus menghadapi kisruh kasus pengeroyokan buntut dari sebuah klub malam, Putra juga harus menyaksikan bagaimana sang istri Septi Yetri Opani berjuang sendirian dalam kasus perebutan merek dagang yang melibatkan pengusaha kecantikan Sandy Purnamasari. Meski untuk sementara sudah dimenangkan Septi sesuai putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tapi tampaknya Putra Siregar ogah terbebani dengan kasus sengketa merek dagang. Kepada sang istri, Putra bahkan ingin menempuh jalan mediasi dengan pihak Sandy dan Gilang Widya Purnama. Jadi kenapa manajemen menggugat balik di Pengadilan Surabaya? Itu sebagai bentuk upaya membela diri. Karena kita sudah berapa kali digugat, gugat lagi. Jadi ini bentuk pertahanan diri, bukan untuk bersaing atau untuk menjatuhkan merek lain, tapi lebih ke ngedefense. Lewat sahabatnya musisi Anji, bahkan Putra Siregar telah menulis secari kertas ajakan damai untuk Sandy. Bahkan ia siap jikapun perusahaannya harus tutup. Aja berhak buat usaha itu siapa aja, kita ngedukung banget buat skincare, kosmetik ngedukung, tapi ada etikanya udah pasti kan, nggak mungkin kalian tuh sama banget nih cuman ganti depannya doang, ngapain gitu loh, buat apa gitu. Bisnis itu passion. Kalau kamu suka beauty product, ya udah kasih warna baru dong di dunia beauty. Jangan bisanya tiruin produk orang terus kasih harga miring. Saya meminta untuk semua yang menonton video ini untuk tidak saling menghakimi atau menghujat, tapi kita bisa sama-sama menelaah dengan bijak dan dewasa atas kegaduhan yang sedang terjadi. Jadi ceritanya gini, awal tahun 2021 Bang Putra itu setuju untuk memfasilitasi tim untuk membuka lapangan pekerjaan di bidang kosmetika, yaitu kita kasih nama. Jadi sebelum produksi di bulan Mei 2021, tim mendaftarkan mereknya dulu dong ke Dirjen Haki untuk mendapatkan pengesahan sebagai merek kosmetik. Terus sambil nunggu proses pendaftaran merek, tim mulai gencar nih iklan merek yang akan di-launching di media sosial. Ternyata pada saat baru mulai produksi, ada merek lain yang seolah tidak terima dengan merek. Jadi nggak berapa lama ada laporan nih dari Mbak S ke Barreskrim Polri yang menuduh kita menggunakan merek sana tanpa izin mereka dan tuduhan penipuan. Sedangkan yang kita produksi adalah merek PS Store Glow. Hidup tuh nggak selalu mulus-mulus saja. Kadang ada masalah, kadang ada cobaan, kadang juga ya hidup itu di atas. Nah kalau aku pribadi sih dari dulu memang prinsip sahabat dan teman yang benar-benar yang real itu yang selalu ada di dalam kondisi apapun. Saya lihat beliau sudah cukup tegar ya. Beliau cukup wise, bahkan dalam beberapa kali kesempatan saya membesuk beliau, justru saya dinasihati supaya sabar. Pesannya satu, dunia sementara, akhirat selamanya. Sebelumnya, Septi juga sempat memposting ajakan damai dan meminta maaf agar kasus sengketa dagang berakhir damai. Tapi, Sandy rupanya menyikapi permintaan Septi sebagai drama. Sandy berdalih jika ingin mediasi dan damai, mengapa pihak Septi tidak bicara langsung melalui telepon atau langsung datang ke kediamannya, bukan sebaliknya memposting lewat media sosial. Bang Putra dan tim berupaya silaturahmi datang ke kantornya, tapi Mbak S minta agar Bang Putra datang sama saya. Nah, jadi kita udah beberapa kali mediasi pertama, mediasi kedua, itu saya ingat banget waktu itu saya lagi gendong Aisyah bawa ke sana karena Aisyah kebetulan masih ASI, jadi saya harus bawa Aisyah kemana-mana. Datang lagi nih untuk silaturahmi ke kantornya untuk menyelesaikan segala salah paham ini. Dalam pertemuan tersebut kita sampaikan kita tidak ingin ribut, kita juga sudah menghentikan produksi, menarik produk dari beberapa reseller,
Bahkan Bang Putra sendiri ketika mediasi ingin menyerahkan itu kepada Mbak S, berharap agar semuanya bisa damai. Tetapi upaya damai tersebut gagal lantaran permintaan dana yang sangat besar. Bisnis itu bukan tentang cari duit untuk bikin kita jadi kaya. Tapi bisnis itu pakai passion, pakai hati. Bisnis itu hobi ya. Terus menurut kalian gimana kalau ada satu temen sendiri atau yang kalian kenal ngejiplak? Sebenarnya nggak levelnya aku juga buat nyindir. Cuman kita tuh udah DM orangnya. Terus kita nanya ini, kok sama banget? Logonya, fontnya sama, kemasan sama, warnanya juga sama. Kenapa gitu loh? Terus kita udah DM dengan baik-baik. Memang agak rumit perkara merek dagang. Saking rumitnya, Bahtera, Sandy, dan Gilang belakangan dikabarkan tengah goyah. Secara mengejutkan lewat postingannya, Sandy mengaku sudah mengambil keputusan untuk berpisah dari suaminya Gilang. Melalui postingannya, Sandy menulis, "Hai semuanya, di sini aku mau minta maaf mungkin untuk semua yang ikuti kita berdua dari dulu sampai sekarang. Ini adalah keputusan yang sudah sangat lama sampai adanya hari ini. Keputusan kita berdua ini mungkin akan membuat kalian semua kecewa. Seperti yang kalian juga lihat sekarang, kita sudah jarang bersama lagi dan kita berpisah. Tapi sekali lagi, hubungan kita sangat baik kok. Hubungan kita dengan anak-anak juga sangat baik. Doakan kita bisa memetik pelajaran dan jadi pelajaran juga untuk kita semua. Salam sayang dari kita berdua, Sandy dan Gilang." Tulis Sandy. Jadi aku nggak pernah kenal sama dia, cuman dia itu kakak kelasnya temen aku. Ya. Dan aku nggak pernah ketemu sama sekali sama dia. Dan bukan cowok kriteria aku sama sekali. Sorry. Oh, sebelum kalian ketemu, kamu punya pacar, kamu juga punya pacar. Kalau aku punya pacar udah lama, udah hampir 7 tahun. Dia 7 tahun, aku 4 tahun. Kita sama-sama punya pacar lama, tapi nggak jadi. Tapi gagal semua. Ya karena yang pertama dia cantik. Dia itu workaholic. Wah, dia senang kerja banget. Terus dia tuh visioner. Wah, jarang nih cewek yang visioner. Sama yang terakhir, smart. Udah punya usaha gitu. Jadi aku tuh nggak cari cowok yang kaya, tajir, atau orang tuanya kaya raya gitu kan. Tapi aku ngelihat dia tuh kerja keras. Dilihat dari dia tuh punya usaha walaupun dia tuh masih sekolah. Aku pengen tuh punya istri yang istriku tuh bervalue. Ya, yang punya uang sendiri, bisa beli tas sendiri, bisa beli mobil sendiri. Aku suka cewek seperti itu. Dan dapatnya malah luar biasa. Entah apakah itu ungkapan perpisahan sungguhan atau bukan. Yang jelas, jikapun mereka akan berpisah, belum ada keterangan resmi dari pihak pengadilan. Namun sebagian warganet menyayangkan jika sejoli yang biasa tampil mesra ini kemudian memilih berpisah. Apalagi baik Sandy maupun Gilang selama ini selalu pamer kemesraan di depan publik. Galeri Supercar. Ini boy. Wow, Supercars. Wow. Yang akhirnya bisa aku wujudin di usia 31 tahun. What a dream ya bro, untuk laki-laki mainnya, this is a dream. Dude. Laki-laki sejati itu mainannya mobil, bukan perempuan boy. Ya kan, bisa beli mobil, bisa beli rumah, bisa beli apa, wah. Makanya bener-bener oke ya, bersyukur bro. Jika Sandy mengaku sejak lama sudah tak seirama mengayuh Bahtera dengan Gilang, lantas apa artinya pameran kemesraan yang dibalut kemewahan yang selama ini dipertontonkan keduanya? Mungkinkah itu hanya pencitraan belaka? Bukankah dalam setiap kesempatan, Gilang selalu mengaku tak bisa jauh dari wanita yang sama-sama merintis bisnis ini dari zaman susah payah? Mungkinkah semua kemesraan dan kejutan yang selalu ditunjukkan keduanya bagian dari drama di balik sukses bisnis mereka? Kita udah pernah susah, boy. Kita pernah susah. Kita udah pernah makan cuma 5.000 sehari. 15.000? 5.000 tuh untuk beli satu lauk. Iya, satu lauk yang lainnya ayam. buat beli sayur, nasi. Betul, boy. Jadi kalau misalnya kita amit-amit ya, susah kita udah pernah. Yes. Dan aku pernah bilang sama istri, kalaupun semuanya diambil, mending aku sama kamu. Berdua aja sama anak-anak. Udah kita kembali lagi ke zaman dulu. Mungkin punya mobil 100 jutaan. Serius, rumah-rumah nggak usah besar-besar, kamar cuma 2. Ya udah kita siap aja. Sekarang ini semua titipan. Semua titipan, boy. Dan kita nggak perlu terlalu merisaukan itu semua. Semakin banyak dititipi, kita juga semakin banyak berbagi, boy. Iya dong.